Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Rabi Asya dengan NIC CP232 dari Studi Independen Bersertifikat PT SITES MSIB Batch 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan quotation dan menambahkan setting and konfigurasi payment term pada modul Sales. Nah, sebelumnya teman-teman silakan login terlebih dahulu pada akun Odoo sesuai dengan database yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah login, silakan teman-teman install terlebih dahulu modul Sales dan juga invoicingnya. Sebelum kita masuk pada langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang modul Sales. Modul Sales pada Odoo adalah salah satu modul utama yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola seluruh siklus penjualan, mulai dari penawaran hingga faktur. Ini bertujuan untuk mempermudah proses penjualan, memberikan fleksibilitas dalam pembuatan dan pengelolaan pesanan penjualan. Quotation adalah dokumen yang dibuat oleh penjual untuk memberikan rincian penawaran harga kepada pelanggan atas produk atau layanan tertentu. Kemudian ada yang namanya payment terms, adalah syarat atau ketentuan yang mengatur kapan dan bagaimana pelanggan harus menyelesaikan pembayaran atas pesanan yang mereka terima. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menambahkan quotation dan juga menambahkan setting and konfigurasi payment term ini. Nah, kita ke modul Sales. Kemudian kita klik New Quotation. Di sini ditampilkan form customer, quotation template, payment terms. Nah, di sini kalau untuk quotation template ini bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, sini teman-teman silakan isi nama customernya. Di sini bisa isi sendiri, bisa juga milih yang sudah tersedia. Nah, sini saya akan memilih Azure Interior. Kemudian sini silakan teman-teman tambahkan produknya, produk yang akan kalian pilih. Nah, di sini saya memilih produk yang sudah tersedia, yaitu chair floor protection, deskripsinya. Kemudian kuantitinya saya pesan sebanyak 50. Nah, kemudian unit price-nya itu kita ke harga itu harga satu produk, dan di sini kita akan ke harga Indonesia. Ya, harga rupiah maksudnya itu 500.000. Nah, sini taxes-nya itu adalah pajak dari produk yang akan kita pesan. Sini kita sesuaikan dengan pajak Indonesia itu 11%. Nah, jika sudah sesuai, maka quotation ini bisa dikirimkan kepada customer melalui send by email. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dokumen terlebih dahulu atau bisa juga langsung di send. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu dokumennya. Nah, di sini dokumen dari. Nah, di sini terdapat quotation-nya ada 50 unit, kemudian unit price-nya harga satu produknya 500, kemudian ada ini jumlahnya. Nah, habis itu kita klik send. Dan template ini yang akan kita kirimkan pada customer. Nah, tadinya kan statusnya masih quotation. Nah, setelah kita melakukan send by email, dia akan berubah jadi quotation send. Nah, di sini ketika pelanggan menyetujui quotation, maka penawaran ini dapat dikonversi ke sales order. Di sini kita confirm. Nah, di sini sudah statusnya berubah jadi sales order. Nah, selanjutnya kita akan ke menu. Selanjutnya kita di sini akan menambahkan setting and configuration payment term, yaitu kita ke menu invoicing. Kemudian kita ke konfigurasi. Kemudian sini kita klik payment terms. Nah, di sini ada menu-menu yang kayak sebelumnya. Di sini teman-teman bisa klik new. Nah, di sini saya payment terms-nya selama 20 hari. Nah, di sini teman-teman
Di sini ada person dengan fixed. Nah, person ini misalnya gini. Contohnya ini kayak jika ditentukan bahwa pembayaran adalah 50% dan total tagihan adalah 1 juta, maka pelanggan harus membayar 500.000 pada tanggal jatuh tempo. Jika total tagihan berbeda, maka jumlah yang dibayarkan juga akan berbeda. Kalau fixed, yaitu jumlah yang harus dibayarkan ditentukan secara pasti tanpa mengacu pada presentasi dari total tagihan. Misal, jika ditentukan bahwa pembayaran tetap sebesar 500.000, maka pelanggan juga wajib membayar sebanyak 500.000 pada tanggal jatuh tempo. Nah, di sini saya tetap pilih persen aja. Kemudian di sini after-nya saya isi 20. Nah, di sini terdapat days after invoice date, terdapat 4. Nah, di sini yang membedakannya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita pilih days after invoice date, misal jika dipilih 20 days after invoice date, maka pembayaran harus dilakukan 20 hari setelah tanggal invoice. Nah, ini tanggal invoice-nya, itu tanggal 30 September. Kemudian kalau misalnya kita pilih yang kedua, days after end of month, misalnya jika invoice yang diterbitkan tanggal 30 September. Nah, dan dipilih after-nya itu 20 days after end of month, maka pembayaran harus dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Nah, kalau misalnya kita pilih yang ketiga, days after end of next month, dia sama, tapi pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 20 November. Nah, yang terakhir adalah days end of month on day, yaitu berarti pembayaran harus dilakukan pada tanggal 20 setiap bulan, terlepas dari tanggal invoice yang diterbitkan. Nah, saya akan tetap memilih yang bagian atas, yaitu days after invoice date. Oke, jika sudah selesai, maka kita simpan save manually dari payment term tersebut. Nah, kita lihat kembali di bagian invoicing, di bagian konfigurasi payment terms. Nah, di sini tampilan dari yang kita buat tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.